Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang kami hormati. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri Nuraila Azura sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Fajar, Costa, dan Antonio. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan manusia sebagai makhluk bertuhan. Untuk materi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Latar belakangnya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal dan hati nurani untuk mengenal dan mengabdi kepadanya. Namun, kemajuan teknologi seringkali menyebabkan pergeseran nilai moral dan spiritual, sehingga manusia perlu menanamkan kembali nilai ketuhanan dalam kehidupan modern. Tujuan presentasinya yaitu menjelaskan pengertian manusia sebagai makhluk bertuhan, memahami hakikat dan fitrah manusia, menganalisis dampak kemajuan iptek, menguraikan upaya penanaman nilai ketuhanan, menegaskan pentingnya konsep ini bagi pembentukan moral. Manusia dalam Al-Quran. Pemaknaan manusia di dalam Al-Quran terdapat beberapa konsep, yaitu ada hamba Allah, artinya manusia yang tunduk dan beribadah kepada Allah. Ada khalifah, pemimpin atau wakil Allah di bumi. Ada al-bashar, manusia sebagai makhluk biologis. Ada al-insan, manusia yang berakal dan bermoral. Ada an-nas, manusia sebagai makhluk sosial. Dan Bani Adam, keturunan Nabi Adam dan umat manusia. Hakikat manusia menurut para filosofi. Ada 1. Aristoteles, manusia sebagai hewan berpikir. Ada al-makdur, kesatuan ruh dan jasad. 3. Ada Rousseau, manusia pada asalnya baik. Ada 4 terakhir, pandangan materialis, manusia makhluk biologis dan ekonomis. Karakteristik manusia dalam pandangan Islam itu manusia diciptakan sempurna dan berfungsi sebagai khalifah di bumi. Karakteristik yang baik itu ada 1. Soleh, muhsin, rendah hati, mutakin, sabar, dan mukmin. Karakteristik yang buruknya ada zalim, tergesa-gesa, cinta dunia, dan suka membantah. Hubungan manusia terbagi menjadi 2, yaitu hubungan bersifat vertikal dan hubungan bersifat horizontal. Di hubungan bersifat vertikal diwujudkan melalui keamanan, ketaatan, dan ibadah. Di hubungan bersifat horizontal diwujudkan melalui kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dan interaksi sosial. Implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan pribadi jujur bertanggung jawab. Yang kedua, keluarga menambahkan iman dan kasih sayang. 3. Masyarakat menggalakkan keadilan. Yang 4. Dunia kerja, etika profesi dan kejujuran. Hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu sosis dan logos. Sosis yang berarti kawan, rekan, partner, dan logos. Logos berarti ilmu, pengetahuan. Maka hal ini bisa disimpulkan bahwa sosial atau sosiologi adalah suatu hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar yang saling memberikan ilmu, pengetahuan, baik secara lisan maupun perbuatan, terhadap dampak positif manusia yang hidup secara sosial sebagai berikutnya. Yang pertama, dapat melakukan sesuatu kegiatan secara kerjasama gotong royong. Yang kedua, dapat berbagi informasi, ilmu, pengetahuan. Yang ketiga, saling tolong menolong satu sama lain. Esensi manusia yang bermoral. Yang 1, kesadaran moral.
Penyimpanan moral yang sering terjadi di lingkungan masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat memaham serta penyihatan moral manusia. Yang kedua, nilai moral akan menjadi faktor pembantu dalam membentuk kepribadian baik seseorang. Nilai tersebut diantara seperti sopan santun, toleransi, disiplin, jujur, tanggung jawab, dermawan, berani, dan sebaliknya. Yang ketiga, pengambilan perspektif. Pengambilan perspektif merupakan cara bagaimana kita melihat sudut pandang orang lain. Logikanya, kita harus mampu memahami orang lain terlebih dahulu agar kita mampu menghormati mereka dengan baik dan diperilaku adil. Yang keempat, penalaran moral. Penalaran moral dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita memahami makna orang bermoral dan alasan mengapa kita harus bermoral. Yang kelima, membuat keputusan. Mampu mengambil keputusan serta menentukan langkah apa yang harus diambil itu termasuk sebuah keterampilan karena tidak semua orang bisa melakukannya. Yang keenam, memahami diri sendiri. Kita harus mengambil kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita sehingga nantinya kita akan mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Upaya penguatan nilai ketuhanan. Yang pertama, pendidikan agama yang humanis. Yang kedua, pembiasan ibadah dan refleksi diri. Yang ketiga, keteladanan lingkungan religius. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan moralitas. Kesimpulan, manusia sebagai makhluk bertuhan memiliki akal dan hati nurani untuk mengenal Tuhannya. Pemahaman nilai ketuhanan penting agar manusia tidak terjebak dalam krisis moral dan spiritual serta hidup seimbang dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.